Bapak maaf ya kalau agak ini, saya baru pertama kali. Jadi Bapak, kemarin saya udah mengajukan sebuah isu kepada Bapak tentang aksesibilitas untuk disabilitas, Pak. Nah, sebenarnya saya ingin tahu, Pak, apakah ada perkembangan untuk fasilitas untuk disabilitas? Begini, tentunya Unindra tetap memikirkan ya untuk mahasiswa disabilitas, dan hal ini sudah terjadi cukup lama. Mungkin kalau saya adik tahu, ada mahasiswa UKM kita yang tunanetra, ya bahkan dia bisa mengeksplor dirinya dalam seni suara ya, dengan ikut paduan suara padus. Dan fasilitas kita itu apa yang kita miliki saat sekarang ini. Tentunya kita akan memberikan kemudahan kepada disabilitas. Misalnya kita prioritaskan dia pasti di lantai dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PBM-nya. Kedua, pada saat dia tidak diperuntukkan mahasiswa lift itu, khusus untuk disabilitas bisa memanfaatkan fasilitas lift ya. Bahkan kita di klinik sendiri ada kursi roda yang bisa dimanfaatkan bila dibutuhkan oleh disabilitas. Nah, ini yang kita siapkan sampai saat ini. Ya tentunya dengan segala keterbatasan anggaran, kita nggak bisa mempersiapkan lebih dari itu. Kita beda dengan PTN yang selalu disiapkan anggarannya oleh pemerintah. Ya kita anggarannya anggaran benar-benar dikelola secara mandiri oleh yayasan. Ya, jadi sulit sekali untuk bisa mengembangkan untuk bisa ini ada ruangan khusus disabilitas, ruang kuliah disabilitas. Nah ini sangat sulit untuk bisa dilakukan di Universitas Indah Prasasti PGRI saat sekarang ini. Tapi kita tetap memberikan prioritas kepada disabilitas sesuai dengan kemampuan Universitas Indah Prasasti PGRI ya. Jadi lift kita siapkan, ruangan kita taruh di bawah, kemudian juga dosen-dosennya juga yang relevan dengan kemampuan disabilitas itu sendiri. Misalnya tadi ada pendampingan yang tidak bisa melihat, ada pendampingan yang tidak bisa jalan, ada pendampingan. Nah itu bisa kita berikan. Itu barangkali deh. Iya. Bapak tadi yang terkait lift, lift itu bisa digunakan untuk disabilitas atau memang buat dosen aja? Bisa. Untuk disabilitas bisa. Jadi emang itu kita khususkan. Jadi untuk disabilitas itu menjadi hak dia juga untuk memanfaatkan itu. Dan dosen, mahasiswa masih muda-muda, liftnya terbatas. Kalau antrian lift akan menghambat PBM. Kita memprioritaskan pada dosen supaya apa? Dosen dapat melaksanakan tugasnya dengan bagus. Ya, akhirnya hak mahasiswa juga terpenuhi. Gitu. Baik. Bapak, waktu itu saya pernah baca di website Kemendikbud, itu dia menawarkan program bantuan gitu Pak kepada perguruan tinggi. Sebelumnya Unindra pernah daftar apa belum Pak? Unindra banyak hal ya, dalam laporan-laporan kita disabilitas kita dapat. Nah bantuan yang kita terima itu adalah beasiswa disabilitas kita dapat. Ada beberapa mahasiswa kita, mungkin saya bilang kemarin coba ada tolong hubungi ke mahasiswa di sana, terdata tuh ada berapa banyak mahasiswa disabilitas kita yang dapat beasiswa. Nah, itu kita usulkan. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah yang bisa diakomodir oleh Unindra terus akan memperjuangkan tentunya. Jadi tidak akan mengabaikan hal yang seperti itu. Contohnya tadi beasiswa disabilitas itu kita mintakan juga. Berarti misalnya Bapak ada target apa nih Pak buat ke depannya? Misalnya ada anggaran. Gini, baik. Kalau saya tidak punya target yang muluk-muluk, tapi saya tetap berjuang ya. Kampus Unindra ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang memiliki motivasi, semangat belajar. Mungkin kamu juga mahasiswa tahu ya bahwa nilai di Unindra sangat luar biasa. Bayangkan kita hanya bayar uang kuliah Rp6.000 per hari hitungannya, ya 180. Kita bisa punya gedung milik sendiri. Bahkan insya Allah tahun ini, semester ini kita pakai AC. Iya betul. Ya, ini kan betul-betul
ya tidak, itu kenapa memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa maju. Ya tentunya kita tidak akan bisa memberikan yang lebih, karena kami juga tidak ingin, ya mohon maaf, tanda kutip, memberikan tekanan kepada mahasiswa untuk membayar lebih. Ya, berarti visi Unindra ya itu akan sedikit luntur tentang pedulinya. Kalau saya uang kuliahnya jadi 5 juta, nah saya bisa menyiapkan itu sarana prasarana yang lebih mumpuni, sarana disabilitas lebih hebat. Nah, tapi apakah kita bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bisa masuk kuliah? Jadi inilah choice, inilah pilihan. Ya, kita milih yang mana? Saat sekarang ini Unindra semuanya diakomodir, ya, diberikan disabilitas, diberikan kesempatan, tapi juga biaya masih terjangkau oleh calon mahasiswa. Jelas ya? Nah, itulah Unindra. Jadi Unindra itu unik ya. Jadi kita boleh katakan perguruan tinggi yang murah, tapi saya sampaikan kita tidak murah. Coba ada nggak dosen di Unindra yang untuk yang ngajar S1, dosennya S1? Tidak ada. S2 dan bahkan banyak doktornya sekarang. Ini luar biasa. Okay. Iya Pak, iya waktu itu kan saya juga wawancara teman-teman disabilitas ya Pak. Banyak juga dari mereka yang mengajak teman-teman yang lain untuk ke Unindra, karena menurut mereka ya walaupun fasilitasnya belum tercukupi, tapi seenggaknya dia bisa terbantu oleh Unindra gitu, karena dosen-dosen yang memahami mereka gitu. Gak jarang juga teman-temannya yang membantu mereka gitu Pak. Nah misalnya Pak, ada apa sih misalnya kayak apa ya Pak, ada ini untuk Unindra mau daftar lagi tuh mau Bapak? Unindra? Maaf Pak, apa ada kesempatan untuk Unindra daftar untuk unit layanan disabilitas? Gini kali menurut pertanyaannya ya. Gimana? Apakah Unindra membuka unit layanan disabilitas gitu kali ya? Oke. Ini masukannya berharga ya. Terpikir juga bahwa kita sekarang ini udah ada layanan UPBK, unit pelayanan bimbingan konseling. Jadi kalau mahasiswa yang kesulitan, terhambat, apakah itu mahasiswa disabilitas, mahasiswa yang biasa, itu kita punya layanan. Jadi saya sampaikan kepada semua teman-teman, kalau kamu ada masalah perlu konseling, nggak usah pusing-pusing, datang ke Unindra, ada unit pelayanan bimbingan konseling. Ya, itu kalau tidak salah di gedung 7 ya. Nah itu datang ke sana konsul. Karena apa? Di Unindra ini bahkan saya mengatakan di Jakarta konselor terbanyak perguruan tinggi ada di Unindra. Jadi kita siap untuk membantu mahasiswa baik disabilitas maupun tidak disabilitas, untuk kalau membuat konseling ada. Kita juga ada PPKS, ya kan? Kita punya timnya. Kalau ada pelecehan, kekerasan seksual, silakan laporkan gitu loh. Dan kalau misalnya nanti ada masalah akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, itu layanan. Kemudian kita juga ada layanan posapa, perlindungan anak dan perempuan ya. Itu juga kita siapkan di Unindra. Nah, ini bagus nih. Apakah perlu Pak bikin unit layanan disabilitas? Ya, ini akan menjadi bahan masukan yang saya pikirkan. Yang harus saya perhitungkan adalah rasio seberapa banyak demand disabilitas di Unindra dan seberapa besar fasilitas yang kita harus siapkan. Nah ini kalau seandainya saya harus menyiapkan fasilitas di Unindra disabilitas yang mahasiswanya 2 orang misalnya, ya kan? Nah, jadi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini harus kita hindari. Kenapa? Karena tadi Unindra memiliki biaya yang terjangkau, tentunya harus memperhitungkan itu. Jadi nggak pemberitahuan ini akhirnya terus belajar mengajarnya jadi berkurang. Nah, ini harus dibuat suatu keseimbangan. Berarti harus diberikan dulu ya Pak rasionya. Iya, ya kan. Sekarang gini deh,
eh, mbak saya namanya tadi? Fahira. Fahira dari kampus, dari rumah ke kampus. Fahira punya mobil bus, Fahira punya motor. Fahira rumahnya misalnya kalau di sini kampusnya di sana, apa ya harus naik bus? Ya bawa bus sendiri kan sayang ya, tempatnya gede, penumpangnya kosong, itu. Nah, ini naik motor gitu. Nah jadi bisa dibayangkan mas kategori tadi diperhitungkan rasio ya seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Baik, Pak. Ya Pak, yang mahasiswa teman disabilitas juga mungkin belum ini Pak, belum mengetahui tempat-tempat di mana yang tersedia kursi roda. Ya, itu bisa disampaikan. Kita ada di unit apa namanya di klinik Unindra. Di klinik Unindra. Bahkan kita sudah menyiapkan lebih jauh kan, ambulan aja kita punya. Iya. Ya kan, ambulan aja kita punya. Ya unit layanan sakit perut datang ke klinik. Ya. Dengan biaya seperti ini Unindra bisa menyiapkan seperti itu. Fahira bisa pikirkan gimana caranya kami berjuang, kami peduli kepada mahasiswa. Makanya saya pribadi, saya sedih kalau mahasiswa masih tidak berjuang untuk belajar, berjuang untuk berprestasi dengan apa yang sudah mereka terima saat sekarang ini. Itu yang saya sayangkan. Jadi kalau saya berpesan, manfaatkanlah kesempatan ini untuk meraih cita-cita, berusaha untuk menjadi seorang sarjana yang sujana. Karena apa? Tempat ini sulit untuk menjadi tempat kuliah seperti Unindra. Ini harus saya sampaikan. Untuk versi saya seperti itu. Ya, jadi punya gedungnya banyak, bertingkat, ya kan? Dosennya S2 doktor, akreditasinya minimum B, ya, biayanya Rp6.000 per hari. Untuk orang yang ngerokok mungkin nggak sampai sebatang rokok, ya. Iya Pak. Nah, apalagi? Benar-benar ini ya Pak, jadi kayak kebuka pikirannya. Iya, jadi Betul. sebenarnya kalau nanti Fahira sebagai Pemprov sampaikan, kita bersyukur memiliki Unindra. Maka syukur kita buktikan dengan apa? Belajar secara maksimum, timba ilmu dari para dosen-dosen yang sudah selesai studinya itu. Jadilah mahasiswa yang inovatif dan kreatif. Ya. Nah, kenapa? Karena itu menjadi bekal untuk pada saat setelah lulus. Jadi jangan malam, karena murah santai aja. Ya itu yang terbalik. Nah, tanda kutip ya, itu kadang persepsi itu ada beberapa yang merasa dia ini murah ini gitu. Nah ini sedih banget. Nah ini sayang. Banyak yang sulit juga untuk memenuhi angka seperti itu. Yang sudah dapat bisa memenuhi, berjuanglah. Baik, berarti Bapak ada rencana untuk ini tapi mempertimbangkan rasio. Ya. Menilai rasio kebutuhannya seperti apa ya. Jadi rasio itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi rasio itulah sesuai dengan kebutuhan itu. Betul-betul merasa sangat dibutuhkan, pasti kita akan pikirkan itu. Iya, baik. Jadi kalau tadi udah saya contohkan, Fahira mau naik bus, bawa bus sendiri, orang yang naiknya sendirian, ya. Tapi kalau misalnya ada 30 orang, 40 orang dari sini, ya udahlah naik bus aja bareng. Itu daripada naik motor 40 motor, nah, itu. Iya betul. Gitu. Oh berarti Bapak ada harapan gak untuk mahasiswa teman-teman disabilitas yang ada di Unindra? Ya, harapan saya tentunya peluang yang mereka terima untuk bisa belajar di pendidikan tinggi khususnya di Unindra, manfaatkanlah secara maksimum. Dan saya juga berpesan kepada seluruh dosen, karena saya juga wakil rektor 1 bidang akademik ya, untuk memberikan pelayanan prima dan tidak membedakan disabilitas atau tidak disabilitas, bahkan memberikan priority kepada yang disabilitas. Makanya kalau ada pendamping,
dosen-dosen tidak ada melakukan penghambatan ya. Jadi itu dalam rangka kita memberikan yang terbaik kepada seluruh mahasiswa, termasuk disabilitasnya. Gitu. Iya, baik Bapak. Apalagi Apalagi ya. Tapi Bapak ini Pak udah tahu yang di Kemendikbud itu, tahu. yang proposal. Dan itu udah berkali ya, Iya. setiap tahun itu ada, dan kita baru mengambil beasiswanya. Iya, beasiswanya. Ya, beasiswanya kita sudah ambil. Kenapa? Pada saat kita harus menyiapkan yang lainnya, kita juga harus berhitungkan. Dan Kemdikbud juga kan punya seleksi. Dia kan gini, Unindra disabilitasnya ada 2 orang, perguruan tinggi ini ada 20 orang. Masa sih Unindra yang dikasih kan nggak? Iya. Nah, jadi ada kriteria yang ditentukan oleh Kemdikbud tentunya ya. Nah, Unindra juga paham itu. Jadi bukan berarti bahwa kok kita nggak ini, kita tahu memang kita belum masuk fasenya gitu loh ya. Kasarnya kita memahami kebutuhan kita. Oh, berarti Bapak sudah pernah, cuman memang ini ya Pak, diseleksi ya Pak. Iya, ya banyak permintaan-permintaan itu. Ada bahkan sampai eskalator, sampai dengan jalan khusus untuk disabilitas. Ya, paham sekali. Nah, gitu. Tapi ya sementara ini dengan sarana-prasarana Unindra yang terbatas, ruangannya yang terbatas, ya ini harus diperhitungkan. Dan seleksinya yang luar biasa di Kemdikbud juga menjadi hal yang menjadi perhitungan Unindra. Gitu. Tapi Unindra akan berpikir bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa meringankan biayanya ya tadi dengan skala beasiswa dan lain sebagainya kita perjuangkan. Iya, sama ini Bapak, teman disabilitas itu pernah cerita sama saya Pak. Dia mendapatkan beasiswa untuk disabilitas, tapi nominalnya itu gak sama ya Pak sama mahasiswa normal. Nah, kalau masalah pertama yang harus saya garis bawahi ya, Unindra tidak memotong sesen pun. Itu prinsip ya, itu adalah hak. Nah, masalah besaran biaya disabilitas bukan kewenangan kita, ya kan? Nah, masa Unindra teriak kenapa begini gitu, nah ya kan, nah itu kewenangan pemerintah. Nah, kalau misalnya kamu ingin coba, bisa tanyakan. Saya main ke Dikti, saya ingin bertanya kenapa disabilitas itu lebih rendah ini atau lebih tinggi ya, saya nggak tahu ya, sekarang saya tidak pernah melihat nominal beasiswa disabilitas ya. Iya Bapak. Gitu. Iya kan, padahal mereka yang lebih membutuhkan lebih banyak ya Pak. Itu bisa dipertanyakan. Gitu, bisa atau mungkin ada klasifikasinya, kita kan nggak tahu. Karena saya juga tidak banyak yang dapat. Mungkin kalau seandainya tunanetra seperti apa, terus kemudian yang lainnya seperti apa beasiswanya, kita nggak tahu. Ya. Nah, terus kemudian ya, teman-teman disabilitas, saya berterima kasih ya pada mahasiswa tersebut yang juga mengajak teman-teman lainnya untuk studi. Nah, berarti di sini adalah trust. Mereka percaya Unindra memberikan yang terbaik untuk mereka, dan mereka merasa nyaman di sini, ya kan? Iya. Tapi Bapak, aku mau bertanya, sebelumnya ada nggak sih Pak UKM yang mengajukan proposal untuk membuat UKM khusus disabilitas, komunitas disabilitas seperti itu? Belum ada Pak. Sampai saat sekarang ini saya belum pernah mendengar ya UKM kelompok disabilitas gitu misalnya. Itu belum. Karena gini, menurut saya ya, apa sih UKM? Unit Kreativitas Mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya saya nggak ingin mendiskriminasi. Kalau dibuat khusus disabilitas itu seperti kita mendiskriminasi loh, kita mengelompokkan. Padahal mereka nggak ingin seperti itu. Mereka ingin baur loh dengan orang biasa, sama loh. Nanti kalau saya kelompokkan mereka, kok kayaknya saya kelompok terkecil ya dari sini, kan sedih nanti ya. Padahal mereka ingin masuk di
yang general yang umum ini, mereka ingin walaupun saya maaf tidak melihat, saya bisa seperti Anda, saya bisa kuliah, saya tidak bisa jalan, saya bisa kuliah seperti Anda, saya bisa lebih hebat dari Anda nilainya. Lah kalau seandainya kita kelompokan nanti gimana? Ya, paham ya? Jadi biarlah, saya ingin mereka merasa tidak ada perbedaan. Setara ya Pak. Ya, setara. Jangan malah kita rendahkan, kita mohon maaf ya, Iya, mohon maaf. Justru sekali lagi saya katakan, bukan kehendak mahasiswa atau siapapun untuk menjadi disabilitas. Ya. Hati kecilnya pun tidak berkehendak untuk menjadi disabilitas. Tapi takdir menentukan itu. Dan pada saat seperti ini, marilah kita sama-sama support. Oke? Iya Pak. Apa lagi? Lagi ya. Udah sih Pak, kayaknya iya berarti Bapak sangat mensupport teman-teman disabilitas ya Pak. Karena kan jarang diketahui banget kan Pak, di Unindra itu ada banyak teman-teman disabilitas. Dan ternyata bahkan Unindra pun sampai mensupport gitu kan Pak. Oke? Iya Pak. Ya, cukup ya. Iya, cukup Pak. Oke. Terima kasih Bapak sebelumnya.